Halo, perkenalkan nama saya Holland Mikael Sokrates Bimanto Pasitumorang dari kelas KWN Gabungan 0304 dengan NIM 1101202346. Di sini tujuan video kali ini yaitu bertujuan mengajak teman-teman dalam membantu membangun desa yang lebih cerah di Indonesia. Seperti kita ketahui, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab dari negara. Berdasarkan data BPS tahun 2022 terakhir menyatakan bahwa tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu terdapat di pedesaan, serta anak terlantar dapat ditemukan di pedesaan maupun di perkotaan. Maka dari itu sudah banyak upaya dari negara untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan upaya dari pemerintah dalam menjaga anak-anak terlantar. Namun upaya tersebut masih dapat terbilang kurang. Maka dengan ini saya mewawancarai warga pedesaan untuk mendapatkan hasil fakta lapangan seperti berikut. Oke, saat ini saya sedang berada di Desa Cipagalo. Di sini saya dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Yayat. Oke, di sini mungkin ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Pada hari ini menurut Bapak, apakah menjadi dampak kemiskinan pada suatu wilayah desa ini, Pak? Karena minimnya kurang lapangan kerja ya deh ya. Pemerintah ini gimana ya? Jadi pemerintah pusat dan daerah itu tidak ada dampaknya menurut saya. Janji-janjinya itu kayak mau bikin lapangan kerja, mau ini dan sebagainya. Tapi nggak ada. Dan sebagian itu kreator UMKM juga tidak ada biaya dan modalnya dari pemerintah itu. Seharusnya pemerintah itu masih modal buat warganya bikin usaha apa. Yang minimnya lapangan kerja aja buat di desa. Berarti minimnya pendapatan ekonomi, Pak, pada suatu desa ini, Pak, ya? Karena minimnya lapangan kerja. Kemudian mungkin menurut Bapak, apakah terdapat kesulitan yang dimana masyarakat desa ini mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya, mungkin seperti jalanan, jembatan atau jaringan listrik pada desa ini, apakah tercukupi atau bagaimana? Menurut saya belum semuanya lah. Mungkin tahu ya, ada mungkin di desa kami dalam pendidikan akses di sekolahnya jauh dan pasti karena dampak ekonomi yang tidak bagus. Dalam kinerja pemerintahan itu harusnya ngasih solusinya ke warga itu dan ngasih biaya yang harus seragam gratis, tas gratis, biaya pendidikannya gratis. Mungkin anak-anak desa ini lihatlah untuk sekolahnya tuh semangat gitu. Berarti untuk perlengkapan masih ada yang dibeli, Pak, ya? Iya, masih ada. Kemudian menurut Bapak, apakah peran negara dalam menangani fakir miskin dan anak-anak terlantar ini, Pak? Peran negara ini yang sudah terrealisasi mungkin atau bagaimana? Masih kurang menurut saya. Karena ini kan 270 juta penduduk Indonesia, kan pemerintah bingung nih desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, kan harus satu persatu mungkin tidak terrealisasinya. Mungkin kebanyakan itu yang di sini desa itu menurut saya belum sesuai lah. Di lapangannya masih belum sering itu terrealisasikan, Pak, ya? Iya. Jadi mungkin yang terakhir, Bapak, dari wawancara hari ini, mungkin menurut Bapak Yayat, apakah tindakan negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar pada desa ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1, di mana berisikan memelihara, negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, Bapak? Kalau undang-undangnya kan sudah ada, tapi memeliharanya kurang. Iya, memeliharanya kurang. Undang-undang udah jelas itu ada di tulisan undang-undang, tapi kan tulisan doang. Tapi menyampaikan ke masyarakatnya tidak sesuai. Pembeliannya kurang lah, kurang memperhatikan mungkin itu. Kerjaan pemerintah itu kan banyak, bukan satu desa aja.
desa-desa lain juga kan harus diurus. Kalau desa saya mah ya minim. Berarti ibaratnya mungkin berarti jauh dari harapan Bapak pasti ya. Iya jauh. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seperti itu mungkin harapan Bapak bagaimana Pak? Bisa diulangi lagi mungkin harapan pada negara nih. Dan kepada negara tolong perhatikan rakyat kecil seperti saya ini. Tolong diperhatikan anak-anak, masa depannya masih panjang, pendidikannya, ekonominya, akses jalannya masih kurang, kesehatannya pun masih daerah kita mampu. Harus ada kebersihannya dari pusat mau ke daerah pun harus benar-benar oleh masyarakat itu karena membutuhkan warga. Kita butuh negara butuh warga gitu. Mungkin sekian saja mungkin untuk wawancara hari ini bersama Bapak Yayat. Terima kasih Pak atas waktunya Ya, Pak. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ini Pak. Berdasarkan hasil wawancara pada warga di perdesaan, dapat disimpulkan memang benar adanya fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab dari negara. Namun, jika kita sebagai masyarakat ikut andil dalam membantu masyarakat perdesaan, maka tingkat kemiskinan akan berkurang serta anak-anak terlantar akan mendapatkan tempat kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, namun ada beberapa yang dapat kita lakukan seperti mendukung produk-produk lokal dan usaha kecil, kemudian menjadi relawan dalam mengajar ataupun menjadi relawan dalam klinik serta melakukan penggalangan dana. Adapun ajakan dari saya kepada rekan-rekan dan teman-teman yang dimana saya di sini mengajak teman-teman semua untuk bersama membangun masa depan yang lebih cerah pada perdesaan bangsa Indonesia. Terima kasih.